يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Betapa mulianya bekerja itu dalam Islam. Gitu. Maka ada perintah wa qul i'malu, beramallah kalian, bekerjalah kalian. Fasayarallah, maka Allah yang akan melihatnya dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang akan melihatnya. Nah, berdasarkan landasan ini maka kita lihat di awal-awal Islam hampir semua lini-lini terpenting itu Islam yang pegang. Di Madinah itu yang jadi konglomerat pasti orang Islam. Yang menjadi ilmuannya pasti orang Islam. Yang pegang pasar Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan. Artinya betapa segi-segi kehidupan itu dipegang oleh umat Islam. Kenapa? Karena memang daya juangnya kuat. Maka lihat Nabi, kata Nabi, Allah mencintai, innallaha ahabba, sesungguhnya Allah lebih mencintai orang yang bekerja itu mubakiran, pagi-pagi. Jadi pagi sudah mulai bekerja. Jadi startnya lebih awal. Saya beribu sayang kalau kita di Indonesia, yang pagi itu malah non-muslim. Kalau kita pergi ke pasar jam 4 sebelum azan subuh, yang sudah buka tokonya itu toko Cina. Toko umat Islam nunggu sarapan dulu, kalau udah sarapan baru ke pasar. Terlambat kita startnya. Maka wajar kadang kalau orang lebih maju dari kita. Gitu. Apalagi kita orang Sumatera, kalau orang Sumatera ini belum sarapan kalau belum makan nasi. Nah, belum berangkat, belum sarapan. Udah makan kue tadi sama kopi. Woi, kalau kue nggak nendang tadi. Percuma tadi. Mau satu truk juga nggak bakal nendang, mending nasi tadi. Nah, repot ini. Repot. Mau satu truk kata dia kalau kue nggak bakal nendang. Wah, hebat itu. Maka sebetulnya ini yang menjadi motivasi kenapa generasi awal itu lebih sukses. Karena mereka lebih awal bangunnya, lebih awal mereka dalam bekerja. Kemudian betapa penghargaan Islam kepada orang yang bekerja keras. Pernah lagi berwudu, pas diangkat tangan salah seorang sahabat, kelihatan tangan ini tangan melepuh. Dilihat oleh Nabi wajahnya, rupanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad, kata Nabi, kenapa tanganmu? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, tanganku melepuh. Aku sekarang jadi tukang kayu. Jadi dia pergi nyari kayu, bayangin nyari kayu di padang pasir, panas ya minta ampun. Kalau sudah banyak aku kumpulkan, lalu aku bawa ke pasar, kujual di pasar. Kujual ke pasar. Itulah untuk membiayai anak dan istriku. Apa yang dilakukan Nabi? Dia dekati Sa'ad bin Mu'adz, dipegangnya tangan ini, lalu dicium sama Nabi. Apa kata Nabi? Demi Allah, Sa'ad, mudah-mudahan tangan ini tidak tersentuh oleh api neraka. Betapa penghargaan Rasul kepada orang yang bekerja keras. Sebaliknya kata Nabi, Allah menutup pintu rizki bagi orang yang membuka pintunya di pagi hari untuk meminta-minta. Ya sebaliknya lihat, kalau orang buka pintu pagi hari untuk minta-minta, Allah tutup pintu rizki. Gitu. Maka hati-hati gitu. Seharusnya memang semangat kita dalam bekerja itu luar biasa. Karena Rasul begitu menghargai orang yang bekerja keras. Kalau Umar dia benci sama orang nganggur. Ada dulu orang masuk ke masjid jam 2 malam, tahajud di masjid, Masjid Nabawi. Selesai tahajud ketemu subuh, salat subuh, habis salat subuh baca Quran. Ketemu isyraq, salat isyraq. Nanti dia baca Quran lagi, ketemu salat duha, baca Quran lagi, zikir lagi, sampai waktu zuhur. Ketika para sahabat datang mendengar azan zuhur, semua orang memujinya, hebat orang ini. Dari jam 2 malam dia, wahai Amirul Mukminin, tidak keluar dari masjid. Zikirnya hebat. Apa kata Umar Ibn Khattab? Kalau ba'da zuhur dia nggak keluar masjid, ku tendang orang itu. Kalau dia ba'da zuhur keluar masjid, ku tendang dia. Siapa yang ngasih makan dia? Yang ngasih makan saudaranya. Saudaranya itu lebih soleh dari orang itu. Bilang sama dia, kalau ba'da zuhur nggak keluar, gua tendang. Yang ngomong ini Umar. Semua orang takut, jangankan orang, setan aja takut kalau sama Umar itu. Maka setan kalau mau papasan di gang, setan mending lari. Pernah Nabi ngelihat setan lari begitu. Kata Nabi, kenapa kamu lari? Di ujung sana ada Umar yang jalan, kata dia. Setan aja malas berhadapan sama Umar. Artinya betapa luar biasanya orang yang bekerja itu. Nah maka kita syukuri pekerjaan ini. Saya termasuk yang agak bingung kadang kalau ngisi di instansi-instansi itu disuruh ngisi kurikulum vitae. Tolong Ustaz, ini buat dokumen aja Ustaz, tolong isi. Kan biasanya nama, tempat tanggal lahir, ya kan, riwayat pendidikan segala macam, termasuk pekerjaan. Saya tuh kadang jujur kalau ditanya pekerjaan itu bingung. Apa yang mau saya tulis? Petani bukan. Ya. Saya dagang, tapi dagangnya dagang serabutan. Kalau bahasa orang itu palu gada.
Apa lu mau, gua ada. Gitu tuh. Jadi kalau orang pesan kulkas, kulkasnya model apa, yuk lihat ke toko. Nah lihat ini, harganya berapa di toko, kita tawar. Misalnya 3 juta, ya sudah, mau ngasih untung saya berapa? Saya bilang gitu. Modalnya ke 3 juta nih, mau ngasih untung saya berapa? Udah 4 juta ya Ustaz, nanti saya cicil 400.000 sebulan. Ya udah, deal, berarti untungnya 1 juta atau 10 bulan. Maka kalau saya ngaku kadang pedagang, ya dibilang pedagang ya enggak juga, gitu. Dibilang guru ya cuman privat-privat aja. Maka sebenarnya status itu sangat penting. Karena pasti kalau kita berkenalan sama orang, salah satu yang ditanyakan orang tuh, kita kerja di mana? Coba lah. Maaf Pak, siapa namanya? Si A. Tinggal di mana Pak? Kerja sehari-hari di mana? Mesti itu. Saya jujur, saya sering bingung kalau ditanya kerja sehari-hari di mana, tuh bingung. Karena kalau dibilang dagang, saya nggak, dagangnya itu ya sekali-sekali aja. Yang banyak di majelis-majelis begini malah. Tapi nggak mungkin kerjaannya apa? Kerjaan saya ini mu'alim gitu. Saya ini dai, mubaligh, nggak mungkin. Maka sebenarnya kita bisa menjawab pertanyaan orang dengan sebuah pekerjaan, status itu sangat penting. Kerja di mana? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit umum Abdul Muluk. Di ruang apa? Ruang PS. Wah, itu luar biasa, itu harga diri. Apalagi kita sebagai suami. Suami kalau nganggur, istrinya kerja, itu harga diri suami hilang itu. Hilang. Kita mau nyuruh-nyuruh istri itu agak-agak sungkan. Apalagi nggak usah kita nganggur lah. Istri kerja, kita kerja, gaji istri lebih gede dari kita aja. Itu bikin kita agak-agak ngedon. Agak-agak ngedon. Maka kalau saya termasuk yang berdoa Pak, ya Allah, saya bilang, istri boleh berpenghasilan, tapi ya Rob, kalau bisa penghasilanku lebih besar dari penghasilan istri. Saya doa sama Allah, supaya apa? Supaya harga diri saya sebagai suami nggak keganggu. Jangan sampai istri ngelawan gara-gara duitnya lebih gede dari kita. Lo berani nyuruh lo gitu. Kalau orang Sumatera ini agak repot. Nah, penting malah kita ngeliat istri ngelawan begini tuh. Iya kan? Istri nggak ngelawan aja kadang kita nakal, apalagi kalau istri ngelawan. Maka kalau saya termasuk yang minta sama Allah, ya Rob, boleh istri berpenghasilan, tapi kalau bisa penghasilan saya sebagai suami lebih besar dari penghasilan istri. Gitu. Kenapa? Karena harga diri. Maka inilah yang kenapa kita harus bersyukur bekerja. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang meninggal dalam keadaan mencari karunia Allah, meninggal dalam keadaan mencari rezeki yang halal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Mau kita lagi kerja, meninggal syahid itu. Betapa pekerjaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah maka semangat kita dalam bekerja, semangat. Umat Islam itu harus semangat dalam bekerja. Nggak boleh letoy, nggak boleh letoy. Semangat, tanggung jawab dalam bekerja. Apa yang menjadi tugas kita, selesaikan dengan sempurna. Selesaikan dengan sempurna. Ustaz, gimana kalau kurang apresiasi? Biarlah kurang apresiasi. Allah yang maha memberi apresiasi. Gitu. Allah yang maha memberi apresiasi. Allah tidak mungkin tertukar dia dalam memberikan apresiasi. Begitu. Nah, tapi memang diawali dengan ibadah kepada Allah. Tanggung jawab ini bisa kita laksanakan ketika tanggung jawab ibadah bisa kita laksanakan. Nah, saya beribu sayang kadang orang dalam ibadah ini bermasalah. Ya kan? Salat subuh sudah 5:30 itu udah masalah sebetulnya. Ketika salat subuh kita kesiangan, itu awal dari masalah kita hari itu. Seharusnya ketika kita bangun kita ngadu sama Allah, ya Rabb, saya akan bekerja, tugas saya banyak, saya tidak paham apakah saya mampu apa tidak menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, saya tidak ngerti takdir saya hari ini bagus apa enggak. Seharusnya pagi-pagi itu kita mengadu sama Allah. Nah ketika kita sudah ngadu sama Allah, hubungan kita sama Allah sudah dekat, maka insya Allah sebetulnya sepanjang hari itu kita lakukan, Allah akan membantu kita. Kelemahan kita kadang hubungan kita sama Allah tidak terlalu baik. Sehingga bagaimana Allah akan membantu usaha kita ketika memang hubungan kita sama Allah bermasalah. Syukur kalau kita tambah tahajud dulu, berarti kita banyak istighfar, baru salat subuh. Subhanallah. Ketika kita salat kita terjaga, Allahu Akbar, Allah yang akan menjaga kita.